Wapres Gibran panen perdana lobster di Batam. Dorong ekonomi biru dan ekspor perikanan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik setelah menghadiri panen perdana lobster di Pulau Setoko, Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, 11 September 2025. Acara ini merupakan bagian dari program pemodelan budidaya lobster yang dikembangkan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kehadiran Wapres Gibran bersama istri, Selvi Ananda, menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi kelautan Indonesia, khususnya di sektor budidaya lobster yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Turut mendampingi Gibran dalam acara ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi 6 DPR RI Siti Hidyati Haryadi Soeharto, serta sejumlah pejabat terkait. Pulau Setoko, Kecamatan Bulang, Batam, dipilih sebagai kawasan percontohan budidaya lobster. Lahan seluas 3 hektar tersebut kini telah dilengkapi dengan 144 karamba jaring apung, unit pembibitan, hingga fasilitas penyimpanan berstandar ekspor berupa cold room. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran dan rombongan meninjau langsung berbagai jenis lobster yang siap panen. Bahkan, ia tampak memegang lobster hasil budidaya untuk memperlihatkan secara simbolis betapa besar potensi komoditas ini jika dikelola secara serius. Menurut KKP, kapasitas produksi lobster di kawasan ini bisa mencapai 6 ton per siklus setiap tahun. Angka ini tentu menjadi sinyal positif bagi pengembangan ekspor perikanan Indonesia. Data KKP mencatat, pada tahun 2023 ekspor lobster Indonesia mencapai 1.144 ton dengan nilai sekitar 23,9 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, hingga bulan Oktober 2024, volume ekspor melonjak signifikan menjadi 2.120 ton dengan nilai 67,8 juta dolar Amerika Serikat. Peningkatan ini membuktikan bahwa pasar global sangat terbuka terhadap produk lobster Indonesia. Permintaan tinggi terutama datang dari negara-negara Asia Timur, seperti Tiongkok dan Jepang, yang menjadikan lobster sebagai komoditas mewah dengan harga jual tinggi. Dengan adanya program budidaya di Batam, pemerintah berharap bisa meningkatkan daya saing lobster Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan pada penangkapan di alam liar, yang seringkali menimbulkan persoalan keberlanjutan. Program pemodelan budidaya lobster di Batam tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi. KKP menargetkan hasil 40 hingga 50 kg per lubang budidaya, namun juga memberi perhatian besar pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Melalui skema ini, masyarakat lokal dilibatkan dalam berbagai tahapan, mulai dari penyediaan pakan hingga pendedaran benih-benih lobster menjadi ukuran siap jual. Model ini diharapkan dapat menciptakan rantai ekonomi baru di tingkat lokal, yang tidak hanya menguntungkan pelaku industri besar tetapi juga masyarakat nelayan kecil. Keberhasilan pemodelan budidaya lobster di Batam menjadi pijakan untuk mengembangkan kawasan serupa di berbagai daerah lain di Indonesia.
KKP telah menyiapkan sejumlah program pengembangan kawasan budidaya untuk komoditas unggulan, antara lain Napoleon, bawal bintang, dan kerapu macan di berbagai wilayah pesisir. Udang di Kebumen, Jawa Tengah. Nila di Karawang, Jawa Barat. Rumput laut di Wakatobi dan Maluku Tenggara. Kepiting di Pasuruan, Jawa Timur. Strategi ini bukan hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara maritim dengan potensi perikanan terbesar di dunia. Kehadiran Wapres Gibran dalam panen perdana lobster di Batam memiliki makna strategis. Sebagai pemimpin muda, ia berupaya menunjukkan perhatian khusus pada sektor maritim yang selama ini dianggap sebagai harta karun tersembunyi Indonesia. Di hadapan para pejabat dan masyarakat yang hadir, Gibran menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan agar potensi besar ini tidak hanya dinikmati sesaat, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan kapasitas ekspor yang terus meningkat, budidaya lobster dan komoditas perikanan lainnya diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Indonesia, sekaligus memperkuat citra bangsa sebagai poros maritim dunia. Panen perdana lobster di Pulau Setokok bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Melalui pemodelan budidaya ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga memberdayakan masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan ekosistem laut, dan membuka peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam industri maritim. Gibran Rakabuming, dalam kapasitasnya sebagai Wapres, tampak serius mengawal program ini. Kehadirannya seolah menegaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada daratan, tetapi juga pada laut yang luas dengan kekayaan tiada tara. Ketua Komisi 6 DPR RI Siti Hidiati Haryadi, dalam sambutannya, menyoroti masalah lama yang terus menghantui sektor perikanan, yaitu penyelundupan benih-benih lobster. Menurutnya, selama ini BBL diekspor ke luar negeri baik melalui jalur resmi maupun jalur ilegal. Praktik tersebut membuat Indonesia kehilangan nilai tambah karena lobster justru dibesarkan dan dipasarkan di negara lain. Ia berharap dengan adanya program budidaya nasional, penyelundupan BBL dapat ditekan bahkan dihentikan sama sekali. Indonesia kini sudah mampu membesarkan lobster sendiri, sehingga keuntungan besar yang sebelumnya dinikmati pihak luar negeri bisa kembali ke dalam negeri. Titik juga mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalin kerjasama internasional dalam bidang budidaya. Menurutnya, Indonesia harus memastikan bahwa proses pembesaran BBL dilakukan di dalam negeri, bukan lagi di negara lain. Dengan begitu, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan pangan laut sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang saya hormati, Pak Menteri KKP beserta jajaran yang saya hormati, Pak Aris, Ketua Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi yang saya hormati, Pak Gubernur dan seluruh pejabat baik sipil militer dari Kepulauan Riau, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Hari ini saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya atas nama Komisi 4 mengucapkan selamat dan berikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta jajarannya yang telah berhasil mengembangkan teknologi untuk pembesaran daripada lobster ini yang selama ini benih-benih lobster itu diekspor baik resmi maupun diselundupkan. Nah ini
nilai tambahnya tidak ada di kita, tapi sekarang ini kita bisa lakukan sendiri, jadi value added-nya ada di sini. Dan ke depan kita minta supaya tidak ada lagi penyelundupan BBL, bening lobster. Jadi ini supaya dicegah karena kita sudah bisa membesarkan sendiri. Dan kita juga mendorong agar KKP yang sudah kerjasama di luar negeri supaya si partner yang luar negeri itu melakukan pembesaran benih ini di Indonesia supaya bisa menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan devisa kita. Saya rasa demikian. Sekali lagi selamat untuk KKP. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam sambutannya menekankan pentingnya menjadikan sektor kelautan sebagai motor baru pembangunan ekonomi. Ia menyebut bahwa program budidaya lobster yang baru diresmikan pada tahun 2024 lalu, kini sudah menunjukkan hasil positif. Menurut Gibran, sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan DPR, khususnya Komisi 4 dan Komisi 6, berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari percepatan program budidaya serta meningkatnya hasil panen lobster yang kini tidak hanya untuk konsumsi domestik, tetapi juga memperkuat ekspor ke pasar internasional. Gibran menegaskan bahwa potensi ekonomi biru Indonesia sangat luar biasa, tidak hanya pada komoditas lobster, tetapi juga pada spesies laut unggulan lain seperti Napoleon, bawal bintang, dan kerapu macan. Semua komoditas ini memiliki nilai jual tinggi di pasar global, sehingga harus dikelola secara serius. Lebih jauh, Gibran juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda, pelajar, dan mahasiswa dalam penelitian serta pengembangan budidaya laut. Ia menilai bahwa keberhasilan program di Batam harus bisa diperluas ke daerah lain dengan melibatkan lebih banyak tenaga muda yang inovatif. Gibran menegaskan bahwa keberhasilan program ini harus bisa dibawa ke daerah lain, sekaligus melibatkan lebih banyak pelajar dan anak muda dalam penelitian dan pengembangan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor kelautan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Menurut Gibran, generasi muda Indonesia harus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian pangan laut, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Selain menyoroti peran pemuda, Wapres Gibran juga mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan peraturan Presiden tentang pencegahan penyelundupan hasil laut. Aturan ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan di lapangan dan menindak tegas pihak-pihak yang merugikan negara melalui praktik ilegal. Dalam kesempatan panen perdana tersebut, Gibran menilai kualitas lobster hasil budidaya di Batam sangat baik, baik dari ukuran maupun metode pengembangannya. Oleh karena itu, ia mendorong agar model budidaya seperti ini bisa direplikasi di berbagai wilayah pesisir Indonesia, sehingga produktivitas bisa terus meningkat. Tak hanya berbicara soal budidaya lobster, Wapres Gibran juga mengingatkan agar program pembangunan kampung nelayan yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat dikawal dengan baik. Menurutnya, keberhasilan ekonomi biru tidak hanya diukur dari angka ekspor semata, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini berada di lapisan ekonomi terbawah. Gibran menekankan bahwa budidaya lobster dan program perikanan lainnya harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan melibatkan nelayan kecil,
penyedia pakan, hingga pembudidaya benih, maka manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas. Dengan strategi ini, Gibran menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga memperkuat posisi sebagai kekuatan maritim dunia. Dari Pulau Setokok, semangat untuk membangun ekonomi biru Indonesia semakin bergema, membawa harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat daya saing bangsa di pasar global. Untuk kerja keras Bapak Ibu semua, ini baru diresmikan tahun lalu, dan tahun ini sudah ada hasilnya. Jadi kalau Pak Treng ini biasanya membuat model-model dulu, lalu dibesarkan, direplikasi, lalu diaplikasikan di tempat-tempat lain. Nah, ini kemarin Pak Menteri sudah banyak bersinergi, berkoordinasi dengan Bu Ketua Komisi. Ini terima kasih dukungannya Bu untuk program-program pemerintah, terutama untuk program perikanan, program ekonomi biru. Ini ke depan mohon ditingkatkan Mbak, dan sekali lagi mohon diaplikasikan juga model-model seperti ini di tempat-tempat lain. Ini saya lihat juga banyak mahasiswa ya. Ini mohon banyak libatkan lagi anak-anak muda untuk R&D, libatkan stakeholder lokal, dan tadi saya juga titip penekanan dari Bu Ketua Komisi. Ini mohon perpres terkait penyelundupan segera didorong, segera difinalkan. Jadi harapannya nanti tidak ada lagi kebocoran-kebocoran. Kita lihat tadi ya Bu ya, lobsternya bagus sekali. Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya udah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain. Jadi saya kira ini sudah sangat baik, dan sekali lagi Bapak Ibu, potensi ekonomi biru kita ini luar biasa sekali. Hari ini kita lihat lobster, ada Napoleon, jetbirds, bawal macan ya Pak ya. Bawal bintang, ini kerapu macan, ini saya kira luar biasa sekali dan harus ditingkatkan, dan sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan di berbagai titik. Ini nanti tolong kawal betul, nanti dari Bu Ketua Komisi, Pak Kepala Bapitsus ikut mengawal, ikut memonitor agar program ini bisa berjalan dengan baik. Ini potensinya besar, dan tanpa dukungan Bapak Ibu semua ini nggak mungkin bisa berjalan dengan baik. Jadi mohon doanya, kita semua kerja keras, kita wujudkan, kita eksekusi sebaik mungkin visi misi dan program-program prioritas dari Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Ibu semua, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.